Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evin Daniar Wahyuni dari Tarakan, Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Tadulako. Ini adalah video aksi ketiga saya dalam kegiatan PPL dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Musdalifah MSI dan Ibu Guru Pamong Ibu Timadar Napsi SPD. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon kritik dan saran agar saya lebih baik lagi. Materi saya adalah matematika perbandingan dengan submateri kecepatan di kelas 5B SDIT Muslimat 1 Tarakan. Aksi ini saya laksanakan Sabtu 12 November 2022. Terima kasih, semangat pagi semuanya. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini yang tidak hadir hanya Hafizul ya. Saat ini Hafizul ikut orang tuanya berobat di Tawau, kabarnya ibunya sakit dan ini sudah masuk hari ke-8 Hafizul tidak sekolah. Kita doakan sama-sama ya, semoga Hafizul cepat sembuh ibunya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silahkan Rehan pimpin doa untuk teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, semua dalam keadaan sehat ya. Semua dalam keadaan semangat. Nah, ada yang sakit nggak ada kan? Berdiri di tempatnya masing-masing. Berdiri di tempat baru ya, namanya tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Yes! Lagunya Di sekolah SDIT Muslimat, mewujudkan siswa beranak bermanfaat, cerdas terampil berbudaya lingkungan. SDIT Muslimat memiliki baik. SDIT Muslimat yes yes. SDIT Muslimat yes yes. Kami semua berbahagia di sini. sekali lagi tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Yes! Peringati hari pasangan tanggal 10 November kemarin. Maka untuk lagu wajibnya Ibu pilihkan yang mana ini kemarin? Ibu pilihkan ya. Lagunya Bertanggung Jawab.
tonis minor, jadi dinyanyikannya dengan hikmat ya, dengan sedikit bersedih ya, namanya juga pahlawannya bunyi. Siapa ini seribu dan setia dan berdikah. Siapa ini pahlawan hati pembela bangsa sejati. Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita belajarnya spesial, khusus hanya materi matematika. Matematikanya kita sudah masuk ke materi kecepatan. Jadi kecepatan itu bukan kecepatan. Kecepatan. Kecepatan itu adalah materi penggabungan dengan satuan yang berbeda ya. Kemarin sudah belajar tentang satuan jarak. Apa ya satuan jarak? Besarannya jarak. Satuannya adalah kilometer, hektometer, desimeter, kemudian sentimeter dan milimeter. Itu besarannya jarak. Satuannya desimeter, sentimeter, milimeter. Sudah pada hafal sih? Sudah hafal belum? Masih ngintip-ngintip sama tandanya? Ya, dihitung dulu. Turun berapa ya? Turun berapa ya? Kalau turun dikali berapa? Atau dibagi berapa? Kalau naik dibagi berapa? Ya, nggak apa-apa, masih sama-sama belajar. Kemudian besaran yang kedua, kemarin kita sudah tentang belajar tentang waktu. Satuannya yang paling kecil detik, kemudian menit, kemudian jam. Kalau udah jam masuk udah terus nanti minggu, habis minggu bulan, tahun, 5 tahun lulus terus, kemudian 8 tahun minggu dan 1 abad itu 100 tahun. Pertanyaannya, 1 jam ada berapa menit? 1 jam 60 menit.
belajar materi tentang dua besaran yang sejenis dan dua besaran yang berbeda jenis. Kalau tadi kamu belajar misalnya 1 hari itu sama dengan 24 jam, itu adalah contoh besaran yang sejenis. Nah sekarang kalau kita belajar tentang kecepatan, itu berarti kita belajar perbandingan dengan besaran yang berbeda jenis. Di dalam kecepatan nanti kita belajar perbandingan jarak dan waktu. Kira-kira gunanya belajar tentang perbandingan apa ya? Supaya lebih paham, kamu belajar perbandingan itu untuk apa? Sekarang peralatan belajarnya, buku tulisnya, pensilnya boleh diletakkan dulu di atas meja, disiapkan supaya nanti pas saya putarkan video, kamu bisa membuat catatan. Wah ini mejanya rapi banget ini, sampai banyak kan? Di bagian ini saya putarkan sebuah video animasi yang isinya penjelasan kalian apa ya kira-kira belajar perbandingan ini dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya apa? Are you ready? Kehidupan sehari-hari. Dapat digunakan untuk melakukan karya cukup yang akan dibuat. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan rute perjalanan terdekat dari suatu tempat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan banyak pilihan yang dibutuhkan saat memasak. Jika akan membuat minuman, apakah kalian bisa menentukan banyak gula yang diperlukan? Kalau gula kalian menggunakan sedikit, maka minuman sedikit akan rasa hambar. Untuk menentukan banyak gula yang dibutuhkan, kalian bisa menggunakan konsep perbandingan. Nah, sekarang ayo kita mulai belajar materi perbandingan. Belajar perbandingan. Dari video tadi dijelaskan bahwa manfaat kita belajar perbandingan dalam kehidupan kita atau di kehidupan kalian nanti pastinya ya, itu menentukan kadar tubuh agar tanaman tumbuh subur. Misalnya ada sayur bayam, sayur sawi, ada jagung dan lain sebagainya, itu bisa kalian atur karena para petani kita sudah tahu kadar pupuk agar tanamannya tumbuh subur itu bagaimana. Jadi kalau pupuk itu dikasih ke tanaman terlalu sedikit, tanamannya nggak bisa subur. Kalau dikasih terlalu banyak, tanamannya malah mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui perbandingan, kita bisa menentukan rute perjalanan terdekat. Ini pakai perbandingan jarak dan waktu. Contoh, yang ke sekolah diantar naik motor. Mana? Yang ke sekolah jalan kaki. Goyang lutut. Nah, mungkin ada yang berpikir kalau naik motor nggak capek, tapi lebih ribet. Mungkin ada juga yang ngomong kalau naik mobil nggak kepanasan, tapi lebih lama nyampenya. Mobilnya susah belok-belok. Ada juga yang bilang pakai motor karena orang tua punyanya cuma motor. Nah, lewat mana yang paling cepat? Misalnya lewat muter sini cepat tapi jalanannya rusak. Lewat muter sana lambat tapi jalanannya bagus. Nah, itu juga manfaat dari belajar perbandingan. Yang ketiga, yang terakhir, ini adalah modal hidup kalian. Nah, tadi ditampilkan kalau bikin kopi, bikin teh juga harus tahu perbandingan. Airnya segini, gulanya 10 sendok. Waduh, gimana? Kopinya 10 sendok, gulanya setengah sendok. Waduh, gimana? Ya kan? Atau disuruh bikin teh malah dikasih garam. Nah, nggak dikasih gula, apa kira-kira yang terjadi? Ada yang belum bisa bikin kopi, nggak minum kopi itu. Ada yang belum bisa bikin teh, mungkin bikin Milo ya. Itu juga pakai perbandingan. Demikian juga dengan air panas, air dinginnya. Kalau terlalu panas, pengen buru-buru bisa langsung diminum nggak? Nggak bisa dicampurin air. Nah, dari 3 manfaat perbandingan ini kita fokus yang paling tengah, yaitu mengukur perbandingan dengan jarak dan waktu. Kita masuk ke orientasi masalah ya. Jadi nanti dalam pembelajaran ini masih dengan cara yang sama, tapi nanti kita pakai
metode ukur sebaya. Jadi kalau ini nanti Bu Evin pakai asisten. Asisten yang tugasnya nanti membantu Bu Evin memahamkan teman-temannya bagaimana cara menghitung kecepatan. Nah, ini saya tampilkan dulu video yang merupakan orientasi masalah. Para tutor yang sudah saya tunjuk sebelumnya dibuat catatan, tapi kalian semua juga masing-masing membuat catatan supaya lebih paham. Bisa? Siap? Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Indonesia, sebelum mulai belajar jangan lupa berdoa ya. Sudah. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai satuan jarak dan waktu. Sekarang coba sebutkan apa saja satuan dari jarak, sentimeter dan milimeter. Kemudian coba sebutkan apa saja satuan dari waktu, jam, dan sebagainya. Karena kita sudah mempelajari materi satuan jarak dan waktu, maka yang berkaitan dengan kecepatan jarak dan waktu. Mari kita simak bersama-sama pembahasan. Kecepatan jarak dan waktu. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Adapun satuan dari kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, meter per menit, dan sebagainya. Rumus kecepatan yaitu kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh Rumusnya diperhatikan. dengan waktu. Boleh juga dibuka di bukunya yang buku cetaknya itu. Berikut contoh soal menentukan kecepatan. Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah. Berikut penyelesaiannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa bus berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Kemudian jarak antara kota A dan kota B adalah 330 km. Yang ditanya, berapa kecepatan bus tersebut? Untuk mencari kecepatan bus, maka rumus yang digunakan kecepatan sama dengan Jarak dibagi waktu. Sebelum mencari kecepatan bus, terlebih dahulu kita menghitung waktu tempuh atau lama perjalanan bus tersebut. Bus Pertama dihitung waktunya dulu. Perhatikan dari jam berangkat sampai jam tiba. Lama perjalanan bus tersebut adalah 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. 5,5 jam, 5 jam setengah. Setelah menghitung lama perjalanan bus, selanjutnya mencari kecepatan bus. Ananda masih ingatkah dengan rumus kecepatan? Tadi rumusnya bagaimana? Jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Dengan jaraknya 330 km per waktu 5,5 jam. Maka 330 km dibagi dengan 5,5 jam.
60 km per jam. Perhatikan penulisan satuannya ya. Yang masih belum paham ya. Maka kecepatan bus tersebut adalah 90 km per jam. 60 km per jam. Are katanya. Yang kedua, Sekarang rumus untuk menentukan jarak. Catat yang perlu dicatat, bisa dilihat di bukunya. maksud dengan jarak Artinya, jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Adapun satuan dari jarak adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang, yaitu kilometer dan waktu tertentu. Adapun satuan dari kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, meter per menit, dan sebagainya. Rumus kecepatan yaitu kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh rumusnya diperhatikan. dengan waktu. Boleh juga dibuka di bukunya yang untuk cetaknya itu. Berikut contoh soal menentukan kecepatan. Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah. Berikut penyelesaiannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa bus berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Kemudian jarak antara kota A dan kota B adalah 330 km. Yang ditanya, berapa kecepatan bus tersebut? Untuk mencari kecepatan bus, maka rumus yang digunakan kecepatan sama dengan Jarak dibagi waktu. Sebelum mencari kecepatan bus, terlebih dahulu kita menghitung waktu tempuh atau lama perjalanan bus tersebut. Bus Pertama dihitung waktunya dulu. Perhatikan dari jam berangkat sampai jam tiba. lama perjalanan bus tersebut adalah 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. 5,5 jam, 5 jam setengah. Setelah menghitung lama perjalanan bus, selanjutnya mencari kecepatan bus. Ananda masih ingatkah dengan rumus kecepatan? Tadi rumusnya bagaimana? Jarak Adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Dengan jaraknya 330 km dan waktu 5,5 jam. Maka 330 km dibagi dengan 5,5 jam. Hasilnya adalah 60 km per jam. Perhatikan penulisan satuannya ya. Yang masih belum paham ya. Maka kecepatan bus tersebut adalah 90 km per jam. 60 km per jam. Are katanya. Yang kedua, Sekarang rumus untuk menentukan jarak. Catat yang perlu dicatat, bisa dilihat di bukunya. maksud dengan jarak Artinya, jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Adapun satuan dari jarak adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang,
yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan jarak tersebut, jika naik 1 meter, maka dibagi dengan 10. Jika turun 1 meter, maka dikali dengan 10. Kalau naik segini, kalau Terus turun dari jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Berikut contoh soal menentukan jarak. kalau tadi menentukan kecepatan, Nak, sekarang mau menentukan Sebuah jarak. kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Berikut penyelesaiannya. Diketahui dari soal tersebut bahwa kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kemudian kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Lihat rumusnya. Yang ditanyakan berapa jarak antara kota A ke kota B. Untuk mencari jarak antara kota A ke kota B, maka rumus yang digunakan yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Rumusnya apa, Nak? Kecepatan dikali Tersebut ya 60 km per jam. Kecepatannya tadi Dan 60 km per jam. kilometer jalan kendaraan tersebut Berapa tadi waktunya? 2 jam. tersebut adalah 2 jam. Maka Maka 60 km per jam dikali dengan perhatikan yang dicoret. Kalau jam sama jam sudah dicoret ya. Sudah didapat jaraknya dengan satuannya ya. Jadi Kalau satuannya tidak dituliskan tetap salah nanti. adalah 120 km. Yang ketiga, waktu. Ananda, apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu adalah lama waktu yang dipakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Adapun satuan dari waktu yaitu detik, menit, dan jam. Rumus waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Berikut contoh soal menentukan Tadi sudah dilihat rumusnya. Perhatikan lagi. sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah dari sekolah 5 km. Berapa lama dari sampai sekolah? Jaraknya sudah ada. Kecepatannya ada. Waktunya yang belum ada. Dari soal tersebut diketahui bahwa Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Kemudian jarak antara rumah Dayu ke sekolah adalah 5 km. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau lama perjalanan Dayu ke sekolah. Ananda masih ingatkah dengan rumus untuk mencari waktu? Ya, rumusnya waktu sama dengan Jarak dibagi dengan dibagi kecepatan. kecepatan. Mantap. Dengan jarak 5 km dan kecepatannya adalah 20 km per jam.
Maka 5 kilometer dibagi dengan 20 kilometer per jam. Hasilnya adalah 1/4 jam atau sama dengan 15 menit. Ya, itu seperti menyederhanakan pecahan tadi ya. 5 dibagi 20 kan? Dan sekolah dengan sepeda adalah 15 menit. Yeay! Baiklah, sekian untuk penjelasan mengenai kecepatan jarak dan waktu. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, jadi tadi ada 3 rule. Bagaimana menentukan kecepatan yang pertama, kemudian bagaimana menentukan jarak itu yang kedua, yang ketiga bagaimana menentukan waktu. Masih paham? Sudah? Kok begitu? Coba semangat lagi, kita mantul. Oke, kalau suasananya loyo, apakah ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan dulu. Yang mau bertanya, Zahra mau tanya apa? Cara menentukan satuan dari kecepatan. Tadi siapa yang buat catatan? Zahra bertanya, bagaimana cara menentukan satuan dari kecepatan? Yang pakai kilometer per jam tadi ya? Yang pakai kilometer per jam. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Mana ini yang bisa bantu jawab? Masih galau semua. Tadi di dalam video dijelaskan busnya jalan berapa menit tadi? Dia jalan waktunya 5,5 jam. Terus jarak tempuhnya berapa tadi? 60 km. Pas dibagi, yang jam ketemu jam masuk digabung. Maka dituliskannya 60 km per jam. Jadi kalau satuan kecepatan itu tinggal dilihat, kalau dia menit sama dengan menit, berarti menit per kilometer per menit dari miring. Tapi kalau misalnya jam, berarti jam misalnya 60 km per jam. Itu kecepatan. Yang naik motor biasa 60 km per jam, 20 km per jam, 10 km per jam gitu ya. Semakin tinggi angkanya berarti menunjukkan kecepatannya semakin kuat atau semakin bagus. Sudah paham siapa? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Farel mungkin? Oh, sudah situ. Ali mau tanya. Tentang waktu, Bu, harus ditulis juga kan satuannya. Iya, kan satuan waktu kalau nggak dituliskan nanti bingung loh. Itu 60 hari atau 60 menit atau 60 jam ya. Jadi kalau nanti dapat soal, walaupun sudah betul mengerjakannya, tapi kalau lupa menuliskan satuannya, belum mencapai nilai maksimal ya. Jangan lupa harus teliti. Kalau di pelajaran matematika modalnya harus teliti. Karena satu itu punya satuan yang berbeda-beda ya. Ada lagi yang mau tanya? Jeraka, mau tanya apa? Bu, untuk satuan jarak dalam kecepatan bagaimana, Bu? Satuan jarak dalam kecepatan. Teman-teman siapa yang mau bantu jarak nih? Satuan jarak dalam kecepatan. Tadi kalau berdasarkan rumus ada yang dicoret ya. Kalau misalnya waktunya jam sama jam berarti dicoret, tinggal diturunkan satuannya. Kalau di situ tertulis kilometer, maka satuannya ditulis kilometer. Singkatannya kilometer apa tadi? km. Nah, kemudian kalau satuannya meter, maka ditulis meter. Biasanya pada kecepatan itu jarak satuannya yang paling banyak digunakan adalah kilometer dan meter. Dia nggak pakai sentimeter, dia nggak pakai desimeter. Yang dipakai kilometer, dan meter. Sama seperti pertanyaannya Zahra, pertanyaannya Ali tadi. Kalau sudah betul menjawab tapi satu tidak dituliskan, maka nilainya betul, maka
kali ini kelompoknya berbeda, jadi 4 orang. Sebelumnya saya sudah nunjuk tutor kebayanya ya, yang ada 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ada Kakak, ada Kali, ada Zara, ada Nur, ada Isra. Sekarang saya tampilkan dulu anggota kelompoknya. Oke. Sebelumnya kita buat kesepakatan dulu nih. Nanti pas sudah dibentuk kelompoknya, terus pindah dengan kelompoknya. Gak pakai ribut ya? Bisa? Bisa nggak pakai ribut? Belum. Siap? Perlu nih, tepuk mantul dulu. Tepuk mantul. Yes. Kenapa? Yang kelompok pertama Zahratul, Salsa, Sabrina, Rehan, Hafizul. Berarti kelompok satu ini cuma 3 orang karena Hafizul tidak hadir, ya. Kemudian kelompok kedua Nur Asisan, Pragas, Siva, Rakel, 4 orang. Kelompok 3 juga 3 orang nih. Ada Kelila, Karen, Raka. Kelompok 4 Rasya, Ali, Chandra, Rizky. Nah, cara kerjanya sekarang perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Tadi Bu Evi sudah menjelaskan kita pakai metode tutor sebaya. Perhatikan para tutor. Mana tutor yang pertama dulu? Yang tinggi-tinggi. Ini Zahra, ini Nur Aziza, itu Ali, itu Raka. Bapak dan Ibu tutor, Bapak dan Ibu tutor, tugas kalian itu mentransfer ilmu kalian supaya temennya sama-sama pandai. Ini adalah lahan pahala, itu juga lahan pahala nih. Kalau temennya jadi pintar, jangan takut kepintaran kamu berkurang, ya. Malah dapat tabungan banyak, pahalanya banyak ya, membantu orang lebih paham. Tidak, tutor sebaya itu bukan bekerja sendiri lalu memberikan kerjaannya ke temannya. Contek nih, salin nih. Bukan begitu ya, tapi membantu temannya paham. Jadi nanti dalam LKPD yang saya bagikan, itu semua mengerjakan dengan bantuan dari tutor sebayanya. Tutor sebaya sekaligus ketua kelompok. Sekali lagi, tutor sebaya sekaligus ketua kelompok. Nanti si ketua kelompok tetap menentukan siapa sekretarisnya, kemudian siapa juru bicaranya pada saat presentasi, dan walaupun ada sekretaris, semua tetap mengerjakan. Hanya sekretarisnya nanti bertugas menuliskan di LKPD-nya, ya, supaya nanti jawaban LKPD-nya nggak rusak, nggak berang-berang, nggak coret-coret. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Beneran ini yakin tidak ada. Beneran ini yakin tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang bergabung dulu dengan anggota kelompoknya. Zahra, peralatan belajarnya dimasukkan dulu supaya gampang nanti tidaknya. Peralatan belajarnya disimpan dulu yang pasti supaya nanti gesernya enak. Kalau sudah terus, kemudian Salsa, Sabrina, Rehan, gabung. Di sini aja kali. Tapi diundang-undang nggak semuanya atau diganteng, boleh diganteng. Zahra di sini aja ya. Kelompoknya Zahra, siapa dulu? Sabrina, Rehan, ayo dekat berapa? Ini bukan meja. Sudah itu mejanya dulu.
mainannya. Kenapa kamu bawa ini? Ini di sini dapurnya. Orang kan? Ini akan pergi ke tempat latihan menari yang jaraknya 30 meter. Ia memiliki 4 sinyal transportasi untuk tiba di tempat tersebut. Dalam 1 jam, naik angkot dapat menempuh jarak 30 km. Naik ojek dapat menempuh jarak 60 km. Naik bemo menempuh jarak 15 km dan naik sepeda diulang. Karena waktunya sangat cepat dari yang lain. Ojek bisa menempuh jarak 60 km. Kita siap-siap istirahat dulu. Jangan lupa dipastikan semua anggotanya menuliskan jawaban.
ditulis juga di buku tulisnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkumpul semua dari tadi sudah dijelaskan materi tentang kecepatan yang merupakan perbandingan jarak dekat. Masing-masing sudah menerima NPWP-nya, sudah terbagi ke dalam 4 kelompok dengan 4 tutor sebaya. 4 tutor sebaya ini nanti tugasnya memahamkan semuanya itu sebagai asisten saya. Nah, untuk teman kedua ini kita lakukan lagi, berdiri di tempatnya dulu. Menghadap ke depan semua, menghadap ke depan semua, menghadap ke depan semua. Betul dirinya lah. Dan satu mantul. Lagu kedua, lagu wajibnya galau. Sebelumnya kita nyanyi lagi yang disuruh
Silakan dibaca ininya, anggota kelompoknya, identitas kelompoknya. Ramazan. Yang lain Empat. Ada perlombaan lari di sekolah jarak instructor lari yaitu 500 meter secara berturut-turut. Waktu Ali, Edo, dan Eka adalah sebagai berikut. Ali 10 menit, Edo 8 menit, Eka 5 menit. Pendapat siapakah pemenang dalam perlombaan tersebut? Apa alasannya? Eka lebih cepat dari Edo dan Ali. karena Edo, karena Eka lebih cepat dari Edo dan Ali. betul. Awal, dapat terlihat latihan menari dua. Teman-teman, Memiliki 4 pilihan transportasi untuk tiba di tempat latihan. A. Naik dalam 1 jam dan menempuh jarak 300 km. B. Naik ojek dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. C. Naik depo dalam 1 jam menempuh jarak 15 km. D. Naik sepeda dalam 1 jam menempuh jarak 10 km. Agar cepat tiba di tempat latihan, sebaiknya naik transportasi memakai busway. Ojek karena dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. jadi pilihannya naik ojek. Oke, selanjutnya untuk Ibu Zaki, langsung bacakan jawabannya. Zaki, butuh kecepatan berapa? Kilometer dengan jam waktu 2 jam. Diketahui kilometer jawab jarak sama dengan kecepatan kali 20 sama dengan 60 km sama dengan 120 km. Jadi jarak dari rumah Zaki ke Palembang Jadi jarak dari rumah Zaki ke Palembang berapa kilometer? 120 km. Teman-teman, jawaban yang pertama menurut kelompok 1, pemenang lomba larinya siapa? Eka, karena jarak tempuhnya, waktu tempuhnya paling cepat dibanding dengan yang lain, gitu ya. Kemudian yang nomor 2, Siti sebaiknya naik ojek ke tempat latihan karena lebih cepat, ya. Kemudian yang ketiga, jarak dari rumah Zaki ke Palembang hasil hitungan kelompok 1 adalah berapa? 120 km. Tepuk mantul dulu. Mantul, mantul. Kelompok bilang dong, kelompok 120. Pokoknya langsung aja punya temannya bisa disebutkan siapa aja. Bisa. Langsung jawaban aja. Yang paling cepat. Oke, selanjutnya. Naik ojek karena lebih cepat sampai. Oke. 120 km. Didapatnya dari mana? Bisa dijelaskan. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 60 km. Terus waktunya? Jadi didapat 120 km. Oke, sekarang perhatikan kelompok 2 lagi nanti ke depan, ya. Kelompok 2 menjelaskan bahwa dalam lomba lari tersebut yang menang siapa tadi? Menang Eka karena lebih dahulu finish dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian nomor 2 dari mana? Nomor 2 dari Siti naik ojek berapa? Siti naik ojek
kilometer per jam. Dia hanya bertanya jarak ya. Maaf, 120 kilometer. Teman-teman, mantul dan kuat banget, Pak. Terima kasih, silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Mana kelompok 3? Halo, halo. Silakan duduk, teman. Silakan duduk. Silakan lanjutkan ke kelompok 3. Halo, silakan duduk. Rizky, 2 kali sudah Evi sebut namanya. Sudah ya? Oke, sini. Ke sini. Oke, silakan dibacakan apa? Jawabannya? Nomor 1 pemenangnya adalah Eka. Eka lebih cepat daripada Edo dan Lali. Oke. Nomor 2 Modek lebih cepat daripada teman yang lain. Modek dapat menempuh jarak 60 meter. Jadi ide penampilan dari kelompok 3. Kelompoknya Ibu Keke ya. Ya, yang pertama jawabannya dibalik dulu, dibalik. Yang pertama jawabannya pemenang lomba lari tersebut adalah Eka karena Eka lebih cepat daripada Edo dan Lali. Oke, Eka lebih cepat daripada Edo dan Alif dengan durasi waktunya ya. Kemudian nomor 2 sebaiknya Sisi naik ojek karena ojek lebih cepat. Oke, selanjutnya yang di belakang jarak dari Rumah Zaki ke Palembang sudah dihitung didapat 120 km. Mana mantul buat kelompok 3? Oke, silakan ayo silakan kelompok 4. Ayo silakan. Balik yang baca. Dikenalkan dulu anggota kelompoknya. Alif, Ini Arif. Oke. Lanjut. Langsung ya, sudah langsung disebutkan pemenang lombanya. Eka. Jadi ulang pemenang lombanya. Cara larinya Eka sangat cepat. Waktunya sangat cepat dari yang lain. Oke. B. Naik ojek dalam sejam dapat menempuh jarak 60 km. Oke. Jaraknya berapa? Jaraknya yang ditanyakan. Jaraknya berapa? 120. Jadi jarak Rumah Zaki ke Palembang sejauh 120 km. Teman-teman, kalau menurut kelompok 4, jarak dari Rumah Zaki ke Palembang itu sejauh 120 km. Kemudian
Eka, karena jarak tempuhnya lebih cepat daripada naik. Ya, sekarang Siti sebaiknya naik ojek karena lebih. Oke, teman-teman, si tepuk mantul dan buat mantul, 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 mantul. Terima kasih. Kita komunikasi ya. Ada pemenang lomba lari adalah yang waktunya paling singkat menempuh jarak 500 meter, yaitu pemenangnya adalah Eka karena durasi waktunya 5 menit paling singkat. LKPD yang kedua, Siti. Sebaiknya Siti naik ojek saja karena ojek lebih cepat sampai. 1 jam jarak tempuhnya 60 km. Berapa menit saja Siti akan cepat sampai ke tempatnya. Ibu Dela akan menceritakan tentang liburan Zaki. Kalian simak videonya dan temukan masalahnya, kemudian kalian cari tahu solusinya. Pada suatu hari, Zaki ingin liburan ke Palembang. Zaki sangat senang karena Zaki belum pernah pergi ke Palembang. Zaki ingin sekali melihat jembatan Ampera. Kata ayah Zaki, lama perjalanan dari rumah Zaki ke Palembang yaitu 2 jam. Sedangkan kendaraan yang ditumpangi Zaki melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Kira-kira berapa kilometer ya jarak dari rumah Zaki ke Palembang? Yuk kita bantu Zaki menemukan solusinya. Untuk Zaki, jarak tempuh dari rumah Zaki ke Palembang dengan naik mobil itu 60 dikali 2 jam, maka diperoleh jaraknya 120 km. Hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4 mengerjakan lembar kerja peserta didik, ternyata semua kelompok mengerjakan dengan baik dan benar. Sendiri ini, kamu saya beri surat yang nantinya kamu kerjakan sendiri ya, tidak lagi berdiskusi dengan temannya. Ya. Soalnya nanti cara menjawabnya, soal ini menggunakan diketahui, ditanyakan gitu ya. Silakan ditulis namanya.
Oke. Evaluasi mandiri tidak kerja sama ya, dikerjakan sendiri. Dengarkan jawabannya dengan yang kamu percaya bisa mengoreksi jawaban tersebut dengan baik dan benar. Satu, dua, Tiga. tiga. Sudah ya? Oke. Semua menyimak. Richard berangkat ke sekolah berjalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolah Richard ber-900 meter. Setiap hari Richard memerlukan waktu selama 20 menit untuk sampai ke sekolah. Hitung dengan cermat kecepatan Richard berjalan kaki. Rumusnya yang ditanyakan itu apa? Kecepatan. Berarti jaraknya berapa tadi? 900 meter dibagi 20 menit. Didapatlah berapa kecepatan berjalan kaki Richard? 40 meter. Bagaimana dengan satuannya? 45 meter per menit. Oke, sudah? Silakan dikoreksi jawaban temannya. Jawabannya adalah 45 meter per menit. Sudah? Oke. Sekarang yang mengoreksi jawabannya benar, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, Bu Evi nanggung dulu yang jawabannya benar. Sudah dikasih nama ya? Oke. Mana lagi yang jawabannya benar? Yang jawabannya benar ada berapa orang tadi? Ada 7 ya? Oke. Yang jawabannya benar saja dulu ya nak ya. Yang jawabannya benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kasih tepuk tangan buat Pragas, Rasya, Raka, Alif, Rehan, Nur Aziza, dan Sohatis yang meriah. Kemudian yang hadirnya 14 orang ya. Berarti yang 7 orang jawabannya belum benar. Belum benarnya ini kenapa ini? Satuannya tidak dituliskan atau jawabannya memang tidak ada? Oke. Berarti 7 orang ya. Nah, coba saya tanya tadi tutor sebayanya ya. Ini anggotanya siapa ini? Rizky. Anggotanya siapa tadi? Bapak tutornya? Alif. Kemudian adik Elisa. Adik Elisa tadi malah tutornya ya. Kemudian Chandra Gimana? Rakwel. Kemudian dari namanya 1 orang, Farel. 2 orang nih gak ada namanya. Yang ini tanya siapa ini? Sipa. Tulis namanya dulu nak. Kemudian yang ini nggak ada namanya nih, siapa nih? Tulis namanya. Nah, berarti 7 orang ini harus belajar lagi ya, bagaimana menuliskan satuan kecepatan. Berhitung lagi nanti remedial bersama saya, bukan bersama tutornya lagi, tapi bersama saya ya. Siap-siap. Oke. Jangan khawatir, nanti kita ulang lagi materinya, nggak apa-apa. Oke, sudah? Selanjutnya, untuk kegiatan hari ini kembali seperti biasa, mengisi lembar respon siswa. Ya, kalian silakan isi. Yang ini nggak usah ditulis namanya dan tidak berpengaruh pada apapun. Jadi nggak usah takut, tuliskan saja. Alasannya apa, ya? Tolong kasihkan siang nih. Ayo silakan ditulis.
nanti bahaya. Oke, silakan diisi lembar respon siswanya. Tuliskan satu alasannya ya. Diisi lembar respon siswanya. Sudah. Nih. Ya, diisi lembar respon siswanya. Baca. Tulis dulu. Dua menit lagi selesai ya. Ya sudah, boleh saya ambil. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Kita di akhir kegiatan pembelajaran ya. Kita sebelum menutup pembelajaran, kita harus membuat kesimpulan. Hari ini kita belajar materinya tentang kecepatan. Ternyata kecepatan itu adalah perbandingan dari jarak dan waktu. Coba saya minta perwakilannya satu orang. Nur Asisa, dibaca yang nyaring. Kesimpulannya. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Satuan kecepatan kilometer Per jam, per jam, m per detik, meter per detik, meter per detik, meter per per menit. menit, dan sebagainya. Oke, sekali lagi tadi ada soal siapakah yang memenangkan lomba lari 500 meter, ada yang finish 10 menit finish, 8 menit finish, 5 menit finish. Yang paling cepat hasilnya itu pemenangnya. Kemudian ada tadi kecepatannya bis, kemudian ojek, bemo, sama apa tadi naik sepeda. Kalau naik ojek 1 jam jarak yang ditempuh 60 km. Kalau naik sepeda 1 jam ditempuh 10 km. Kalau naik angkot 1 jam 30 km. Pikir, kalau 1 jam bisa sejauh 60 km, berarti ojeklah yang paling laju ya. Makanya kalau mau lebih cepat sampai Siti pakai ojek. Oke, terima kasih. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. 7 orang yang tadi belum mencapai nilai tuntas, itu masih perlu latihan. Nanti materinya mulai hari Senin kita ulang lagi ya, kita remedial supaya lebih mengerti bagaimana cara mengerjakan soal terkait kecepatan yang merupakan perbandingan jarak dan waktu. Terima kasih. Sebelum pulang, silakan Bapak Rehan dipimpin doa dulu teman-temannya. Sebelumnya bereskan dulu semua peralatan belajarnya. Akan disimpan, jangan ada yang ketinggalan. Nanti sampahnya bisa sekalian pas keluar kelas dibuang di tempat sampah. Kalau sudah selesai baru siap berdoa. Bu Evin duduk di sini aja lah. Siap.
berdoa